Pak Agus, ini kalau kita lihat ya, pasca ditangkapnya Kepala BGN beserta 2 wakilnya oleh Kejaksaan Agung, ini di bawah kepemimpinan Nanik S. Dayang ini kira-kira Bapak melihatnya seperti apa nih? Kayaknya nggak akan ada perubahan deh, Pak. Koreksi saya kalau saya salah, Pak Edi. Jawa Barat itu angka stuntingnya hanya 15%. Ya, sedikit sekali. Sangat Jauh sedikit. dengan Papua kan? Jauh dengan Papua, di atas 30%. Iya. Tapi SPPG di Jawa Barat, menurut data BGN nih, 6 ribuan. Ya untuk apa? Sementara Iya. Papua yang angka stuntingnya tinggi, itu hanya ratusan SPPG. Jadi saya mau bilang, karena ini modelnya adalah investasi saya sebut investasi dalam tanda kutip, karena pemainnya juga para investor nih. Gitu ya. Yang sejatinya hanya sekadar untuk mendapatkan keuntungan besar. Dalam konteks regulasi, Pak Edi. 6 Januari mereka kick off. Perpres program itu baru desain atau baru keluar itu di akhir Oktober. Artinya apa? Mereka 10 bulan bekerja tanpa regulasi. Oh enggak Mas, ada regulasinya. Oh betul, regulasi pendirian badan. Artinya petugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Kami Pak Edi, sepanjang 2025 kita bersurat ke BGN itu 5 kali. Minta informasi, ngundang mereka jadi penanggap, minta informasi kembali, kemudian mengundang mereka menjadi penanggap, sampai dengan peluncuran kajian, itu mereka nggak merespon sama sekali. Nggak mau memberikan informasi ya? Tidak memberikan informasi sama sekali. Iya. Jadi ini udah nggak ketolong, Pak. Iya. Kalau saya membahasakan ini udah nggak ketolong. Program ini udah nggak ketolong. Satu-satunya cara adalah untuk menyelamatkan APBN, hentikan. Redesign, audit, redesign. Jadi saya mau bilang, Pak Presiden, terbukalah untuk menerima kritik. Sampaikan sejujur-jujurnya kalau program Anda ini gagal total setidaknya 15 bulan bekerja atau 17 atau 18 bulan bekerja. Gagal total. Hentikan dulu programmu. Perbaiki tata kelolanya, perkuat regulasinya. Selamat datang di Eser On, Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa untuk membahas nasib MBG setelah ditangkapnya Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung. Nah, untuk itu langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Agus Sarwono, peneliti Transparansi Internasional Indonesia, yang juga adalah anggota koalisi MBG Watch. Selamat sore Pak Agus, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Terima kasih sudah Gimana Pak? Sehat Pak? Berkenan ngobrol di sehat-sehat. Siap. Ya. Pak Agus, ini kalau kita lihat ya, pasca ditangkapnya Kepala BGN beserta 2 wakilnya oleh Kejaksaan Agung, ini di bawah kepemimpinan Nanik S. Dayang ini kira-kira Bapak melihatnya seperti apa nih? Kayaknya nggak akan ada perubahan deh Pak. Kenapa? Simpelnya begini deh. Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang mengelola anggaran cukup besar, tapi potensial konflik of interest-nya masih cukup besar. Konflik of interest-nya itu di mananya maksudnya? Siapa-siapanya dan di mana? Ibu Nani ini itu pemimpin salah satu yayasan yang kebetulan mengelola dapur. Oh, beliau juga punya dapur ya? Katanya beliau kan menyangkal nih, katanya nggak punya nih. Ya, tapi kalau yayasannya yang dia kelola punya dapur gimana Pak? Tetap konflik of interest-nya ya? Tetap ada konflik of interest-nya. Itu kan jelas sekali sebetulnya. Dan di dalam regulasi kita, itu konflik of interest itu kan dilarang. Terus kalau misalnya, kan katanya sekarang beliau moratorium nih. Ya. Moratorium SPPG. Nah, moratorium ini maksud itu kan hanya memberhentikan penambahan SPPG kan? Nah, padahal yang diinginkan oleh masyarakat adalah moratorium MBG-nya ini supaya dihentikan sementara gitu atau apa gimana? Iya, sebenarnya kalau mau melihat dari kerangka program, bisa jadi ini kerangka program yang sedikit ya cukup baik sih sebetulnya. Kalau mau dilihat dari programnya begitu. Tapi ketika dikelola dengan cara serampangan, yang terjadi adalah yang seperti yang sekarang ini, 3 pimpinan BGN itu langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Nah, yang kami harapkan itu sesungguhnya moratorium yang dimaksud adalah berhenti dulu secara total. Mengapa? Karena ada proses audit yang harus dijalankan. Kan program ini mulai start tanggal 6 Januari Pak Edi. Tahun 2025. Berjalan kurang lebih berapa bulan tuh? Sampai dengan bulan Mei. Itu auditnya nggak ada sama sekali Pak Edi. Banyak sekali problem tata kelola yang kita lihat itu cukup besar begitu ya. Kami sendiri dari Transparansi Internasional itu sudah mulai meluncing kajian risiko korupsi dalam program makan bergizi gratis. Itu tanggal 30 Juni tahun 2025. Artinya apa? Setahun yang lalu. Kami sudah betul sudah setahun yang lalu. Kami di dalam kajian kami sudah sampaikan ada banyak persoalan tata kelola di sana. Mulai dari regulasinya yang tidak tersedia. Kemudian konflik of interest yang sangat tinggi. Karena diakui juga kan sama Pak Sony bahwa enggak, saya kan nggak ngelola dapur, yang mengelola anak saya. Sama aja. Sama aja bohong kan sebetulnya. Yang ketiganya adalah aspek kelembagaannya. Apa itu aspek kelembagaannya? Orang-orang birokratnya yang mengelola Badan Gizi Nasional itu tidak punya, orang-orang yang dipilih itu tidak punya kompetensi soal birokrasi, keahlian gizi. Kan kepala BGN-nya Ali Serangga kan? Iya, kepala BGN-nya Ali Serangga. Sementara kita harus ngurus makan bergizi anak-anak kita begitu. Nah, keempatnya adalah soal pengadaan barang dan jasanya, Pak Edi. Kelimanya adalah aspek distribusinya. Itu dari 5 yang kita potret itu punya risiko yang sangat besar. Risiko korupsinya sangat besar sekali. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa misalnya Pak Edi, kami melakukan pendalaman rencana umum pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional itu tahun 2025. Ada 2.300-an paket pengadaan yang dibuat, yang ada dalam data rencana umum pengadaan. Kami memotret 1.100 rencana umum pengadaan. Hampir setengahnya dari Pak Edi dari rencana umum pengadaan. Dari setengah yang kami potret itu 57% itu sesungguhnya untuk persiapan program. Contohnya apa? 1, pengadaan omprengnya, gitu ya. Kemudian pengadaan untuk baseline-nya. Nah, program ini itu juga nggak punya baseline, Pak Edi. Jadi kalau kita baseline-nya apa aja Mas? Contohnya begini. Kalau dalam konteks gizi, tapi saya nggak mau saya nggak mau membicarakan soal konteks gizi yang sangat detail ya. Contohnya begini. Kalau misalnya ada anak yang diintervensi berat badannya hanya 25 kg, kemudian setelah diintervensi setahun harusnya beratnya nambah dong. Nah, yang kayak begini alat ukur ini nggak ada nih, nggak disiapkan oleh BGN. Yang disiapkan oleh BGN adalah berapa jumlah penerima manfaat, berapa dapur yang berdiri. Jadi bukan kualitas berarti program, kuantiti yang dikejar, bukan kuantitinya yang dikejar sama Badan Gizi Nasional. Maka tidak heran bagi kami sebetulnya ketika 3 pimpinan BGN itu ditetapkan sebagai tersangka, karena praktik koruptifnya sangat besar sekali. Dalam konteks pengadaan yang lain misalnya, sampai sekarang kami tidak pernah dapat informasi, dan setidaknya BGN merilis bagaimana cara menilai Badan Gizi Nasional untuk menetapkan yayasan A lolos dan yayasan B tidak lolos. Itu tidak ada penilaiannya. Bukannya katanya ada verifikasi itu katanya. Proses verifikasi dilakukan secara tertutup. Kita sebagai masyarakat sipil tidak pernah dapat informasi itu. Pertanyaan utamanya sekarang jadi begini. Apa landasannya yayasan A lolos dan yayasan B tidak lolos? Dan satu yayasan Pak Edi itu bisa mengelola itu 10 dapur. Itu aturannya bahkan, tapi satu orang memiliki beberapa yayasan sampai puluhan, 40-an, sangat mungkin SPPG ya. Contoh yang terjadi di Sulawesi Selatan. Ya, ada anak muda 21 tahun kemudian mengelola 40 dapur. 41 dapur. Bisa dibayangkan Pak Edi, 41 dapur dapat insentif 6 juta per hari. Berapa cuannya tuh? Nah, jadi saya mau bilang bahwa program makan bergizi gratis ini memang didesain untuk perburuan rente, untuk rent seeking, dengan cara yang mudah. Dari aspek tata kelola gagal. Makanya dalam
dalam berbagai macam statement yang dikeluarkan oleh kawan-kawan koalisi MBG Watch, program ini memang gagal dari sejak dalam perencanaan. Begitu kira-kira, Pak. Maksudnya gagal dalam perencanaan atau sudah ada punya niat dalam perencanaan? Niat dalam perencanaan itu kan bisa dibaca sebetulnya kalau perencanaannya baik dan perencanaan partisipatif, ini bisa saja baik dong. Tapi kan problemnya ini sudah rencananya nggak ada, tertutup pula. Rusak negara ini. Yeah. Dan juga insentif 6 juta per dapur itu kadang juga anggap kurang fair karena yang mau masaknya 500 porsi satu SPPG sampai 3.000 itu sama. Sama. Padahal dipukul dulunya kan rata. 3.000 itu 2.000 per porsi dikali 3.000 porsi Betul. sehingga dapatlah 6 juta. Betul. Nah, ditetapkan dirubah menjadi satu SPPG 6 juta mau berapapun mau porsinya. berapapun penerima manfaat. Nah, yang terjadi di lapangan sekarang begini Pak Edi. Yang terjadi di lapangan SPPG atau dapur-dapur SPPG itu rebutan penerima manfaat. Saya tanya, mari kita membayangkan begini Pak Edi. Saya punya dapur, titik A dan titik B. Begitu ya. Ini kalau rebutan penerima manfaat, maka artinya dapur A sama dapur B ini harus berburu penerima manfaat nih. Untuk mengejar apa? Mengejar jumlah. Untuk apa? Supaya bisa dapat cuan. Itu kalau yang proporsi berarti. Betul. Kalau yang proporsi ya. Betul. Nah, maka bukan tidak mungkin atau sangat mungkin kalau penerima manfaat di dapur A dan penerima manfaat di dapur B bisa sama. Kenapa? Karena kita nggak pernah dapat laporannya. Di dapur itu akuntabilitasnya lemah sekali. Kalau sama kan sekolahnya tahu, oh tiba-tiba datang 2 porsi kan ketahuan mestinya. Pertanyaannya jadi begini, apakah benar dia mengirimkan makanan? Oh maksudnya mungkin seolah ada tapi padahal tidak ada, jadi fiktif gitu ya. Persis. Tagihannya saja yang muncul ya. Persis. Nah ini yang dikhawatirkan. Coba mari kita membayangkan kalau misalnya dapur itu dikelola di sekolah. Itu lebih gampang. Itu jauh lebih mudah kontrolnya. Warga atau orang tua, murid, penerima manfaat itu bisa melakukan kontrol. Saya membayangkan ketika di awal-awal program itu mirip, bayangan saya adalah mirip yang terjadi di India. Di India itu programnya desentralisasi Pak Edi. Itu programnya di sekolah. Kepala sekolah ini posisinya sebagai manajer. Dia bukan mengelola uang, tapi hanya manajer. Siapa yang mengelola uang? Komunitas. Komunitas sekolah. Siapa itu? Orang tua murid, warga sekitar sekolah, kelurahan, dan seterusnya. Jadi orang tua murid ini mendapatkan 3 peran Pak Edi. 1 juru masak, 2 penyusun menu, ketiganya pengawas. Setiap 3 bulan sekali itu mereka bikin forum konsultasi publik. Apa yang disampaikan? Selama 3 bulan kami menghabiskan anggaran sekian. Menunya sekian, menunya ini. Transparan lah gitu ya. Sangat terbuka. Nah kalau dalam konteks makan bergizi gratis di Indonesia, Pak Edi pernah nggak datang ke dapur untuk nanya? Atau paling tidak melihat deh menunya hari ini apa, laporannya bagaimana? Nggak ada Pak Edi. Menu yang tertulis ada, tapi yang keluar sampai ke murid kadang-kadang katanya porsinya berbeda. Itu lebih complicated lagi Pak Edi. Kami itu ya, di dalam riset kami itu, kami itu bahkan punya hitungan begini. Menu yang sampai ke ke penerima manfaat itu sekitar rata-rata ya, itu 6.700 Pak Edi. Dari alokasi anggaran 15.000, kalau 6.700 maka selisihnya sudah hilang dengan sendirinya. Karena 5.000-nya itu 5.000-nya sudah makanan. Bukan berupa makanan. 2.000 insentif sama operasional. Begitu. Jadi ini udah hilang dengan sendirinya nih. Makanya dalam kajian kami potensial loss di setiap SPPG itu 1,8 miliar setahun. Ya karena kami pernah podcast dengan Kepala Bagian waktu itu Pak Dadan Dayana, pernah kami utarakan seperti itu, tapi katanya itu at cost. Jadi berapapun yang dibelanjakan itu yang dibayar. Pertanyaannya jadi begini. Kan saya juga bertanya, apakah tagihan makan itu bisa real? Kan biasa banyak dinaikin, di markup segala macam kan. Pertanyaan keduanya jadi begini, apakah warga wilayah SPPG ini kemudian bisa mengakses informasi itu? Nggak bisa. Tapi memang tergantung daerah juga ya. Kalau daerah yang agak jauh, tentunya bahan bakunya lebih mahal sih. Ya, mari berpikir secara objektif sebetulnya. Kalau mau melihat itu, maka harus yang diintervensi adalah wilayah-wilayah yang memang punya persoalan gizi.
Terutama 3T tadi, 3T ya. Wilayah 3T atau wilayah kepulauan. Hmm. Contoh ya, Jawa Barat, koreksi saya kalau saya salah Pak Edi. Jawa Barat itu angka stuntingnya hanya 15%. Ya, sedikit sekali. Sangat Jauh sedikit. dengan Papua kan. Jauh dengan Papua, di atas 30%. Iya. Tapi SPPG di Jawa Barat, menurut data BGN nih, 6 ribuan. Ya untuk apa? Sementara Iya. Papua yang angka stuntingnya tinggi, itu hanya ratusan SPPG. Hmm. Jadi saya mau bilang, karena ini modelnya adalah investasi saya sebut investasi dalam tanda kutip, karena pemainnya juga para investor nih. Gitu ya. Yang sejatinya hanya sekadar untuk mendapatkan keuntungan besar. Maka dia nggak mau lari ke daerah-daerah pinggir. Kenapa? Karena high cost. Yeah. Untungnya kecil. Coba kalau misalnya dibayangkan, kalau ini misalnya dikelola oleh komunitas, warga sekolah. Saya ngomong warga sekolah lagi-lagi, isinya adalah orang tua murid, pihak sekolah, dan warga sekitar sekolah. Ini kalau dikelola di komunitas. Loh, Mas, tapi kan orang kantin sekolah nggak ada yang paham gizi. Tempatkan orang Badan Gizi Nasional. Taruh setiap saat dia nongkrong di kantin sekolah. Latih kantin sekolah. Atau bisa aja berupa tali gizinya, tapi berupa selebaran ataupun informasi tertulis saja kan sudah cukup harusnya. Apapun itu, atau bisa jadi sebelum Tidak running, harus nongkrong di situ. atau high bisa cost. jadi sebelum running programnya, latih orang-orang kantin sekolah. Bagaimana membuat menu yang kadar gizinya tinggi. Kan bisa tentukannya ada tahunya, ada ikannya atau apa, betul. ya kan? Ayam, meskipun Betul. besar-besar tapi kan ada. Betul Pak Edi. Ini itu problem utama. Jadi saya mau bilang bahwa program ini memang didesain sedemikian rupa untuk rent seeking atau perburuan rente. Kenapa? Saya ya, kalau misalnya saya pengelola yayasan, nanti 2029 saya dimintain 3 miliar recehan Pak Edi. Karena untungnya banyak kan? Untungnya udah besar Pak. Iya, bayangkannya satu hari 6 juta. Libur sekolah juga tetap. Libur sekolah tetap dapat. Bulan puasa kemarin apalagi Pak? Itu lebih terus. mengerikan lagi kan Ya, sebetulnya kan. Kurma isinya 3, telur puyuh, barang-barang mentah. Yang artinya orang tua murid harus goreng lagi di rumah. Belum lagi Begitu belum tentu segar. Betul. Ya bisa aja udah rusak, basi atau apa. Betul. Jadi mimpi yang katanya akan menghidupkan UMKM lokal itu nggak terwujud Pak. Apalagi libur sekolah, udah jauh-jauh sudah datang ambil lagi. Ya kan sih, ini kan orang udah pada ini nggak mungkin ambil. Ini tadi kan katanya ya, ini akan jadi snowball effect gitu ya. Ada SPPG, terus UMKM akan hidup. Faktanya Nah, nggak kalau terjadi. tentang UMKM ini gini, saya kan punya POV ya. POV itu point of view saya di SRON. Saya pernah komentarin juga tentang MBG. Saya pribadi sebenarnya setuju banget dengan MBG, program pemerintah Prabowo Gibran. Tapi saya kurang setuju dengan SPPG yang model besar, yang porsinya harus 2.000-3.000 porsi. Saya lebih prefer kalau itu diserahkan kepada kantin sekolah atau pada sekolah ataupun warung-warung sekitar sekolah. Betul. Karena tadi supaya menghidupkan pasar-pasar tradisional, bahan baku kan beli di sana, UMKM hidup kan. Kalau sekarang SPPG porsi besar, bahan baku kan pasti belinya di grosiran. Betul Pak. Dan yang terjadi di lapangan adalah pengelola yayasan udah punya 10 dapur, dia punya warung juga, punya toko juga yang jual bahan baku. Jadi uangnya ke sini semua nih Pak. Iya, borong semua pokoknya. Jadi nggak akan mungkin tuh grosiran-grosiran tukang telur, juragan telur yang ada di pinggir-pinggir jalan akan terima manfaatnya, nggak mungkin. Juragan ayam yang terima nggak akan mungkin. Saya nggak menemukan itu setidaknya dari 7 wilayah yang kami potret. Aceh, Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, sama satunya lagi itu Kalimantan Timur. Kami tidak menemukan informasi itu. Padahal sebenarnya program pemerintah ini, MBG ini dengan anggaran begitu besar, katakanlah misalnya 335 triliun kan realisasikan katanya untuk 2026 kan 268 triliun. Kalau itu betul-betul berputar di masyarakat bawah, wah, Indonesia jadi hebat. Kenapa? Ekonomi kerakyatan kan hidup situ. Betul Pak Edi. Saya punya hitungan begini Pak. Kalau basis data data kemiskinan kita ya Pak. Saya ambil datanya dari DTSN. Data itu bilang data kemiskinan kita dari desil 1 sampai desil 5 itu 18,2 juta kepala keluarga.
Mari kita bagi Pak. 268 triliun Nah, kalau dibagi 18 juta, 18.200. 18.200 kepala keluarga, itu hitungan kami Pak. Ini kalau kita asumsikan Badan Gizi Nasional nggak ada nih, gedungnya nggak ada, orangnya nggak ada. Tapi uang 268 triliun dibagi ke penerima manfaat, itu mereka per bulan dapat 1,2 juta. Nah itu sebenarnya dari anggaran saja. Kalau memang nggak ada BGN-nya, nggak ada gedungnya, nggak ada karyawannya, itu operasional kan nggak pernah dihitung, Pak. Betul. Iya kan? Betul Jadi sekali. tadi 268 kan buat pengadaan. makanan. Betul. Tapi Betul. untuk operasional yang kantornya, karyawan segala macam BGN kan itu belum pernah disinggung itu. Betul. Betul sekali. Belum lagi beli kaos kakinya nanti, Betul sekali. beli tabletnya. Saya tarik lagi Pak ke aspek pengadaan yang tadi ya Pak. Jadi spending Badan Gizi Nasional untuk penerima manfaat itu sebenarnya jauh lebih kecil anggarannya jika dibandingkan dengan pengadaan yang non esensial. Apa itu pengadaan yang non esensial? Kaos kaki, semir sepatu, tablet, TV, CCTV, motor listrik. Ya kan motor listrik untuk apa? Loh, motor listrik kan harusnya tanggung jawab yang punya SPPG kan? Harusnya kan, betul nggak? Sekarang apa urgensinya SPPG punya motor listrik? Ya kalau dia mau ya dia SPPG sendiri yang bertanggung jawab. Ya itu silakan saja. Tapi pertanyaan saya pertanyaan mendasar saya adalah apa urgensinya kepala SPPG harus pakai motor? Nggak ada urgensinya Pak. Kan ompre nggak bisa diangkut pakai motor Pak. Sementara mobil operasional itu udah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional. Mobil box lah. Itu bukannya SPPG yang siapkan? Mereka bikin pengadaan sendiri loh. Ada loh anggarannya. Kan harusnya tanggung jawab investor dong itu yang buat SPPG-nya kan. Investor hanya bertanggung jawab untuk bangunan gedung sama tanah kan. Karena kan tapi operasional, tanah kan sewa kan. Sewa betul. Tapi maksud saya ini tanggung jawabnya si siapa investor. Tapi ompreng, alat segala macam itu kan pengadaan terpisah. Makanya tadi saya bilang tahun pertama di 2025 itu kalau ngelihat dari kacamata rencana umum pengadaan itu harusnya persiapan. Bukan langsung tancap gas. Nah, di sisi lain, dalam konteks regulasi Pak Edi, 6 Januari mereka kick off. Perpres program itu baru desain atau baru keluar itu di akhir Oktober. Artinya apa? Mereka 10 bulan bekerja tanpa regulasi. Oh enggak Mas, ada regulasinya. Oh betul, regulasi pendirian badan. Artinya petugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Tapi Badan Gizi Nasional ngapain? Itu kan harusnya diatur dalam regulasi. Belum ada waktu itu ya? Waktu itu belum ada. Makanya petunjuk teknisnya berubah-ubah. Itu tuh problem dalam konteks tata kelola, itu problem betul. Jadi persiapannya kurang mateng lah kira-kira gitu. Beberapa hari yang lalu Pak Luhut bilang begini, itu kesalahan kita. Orang kita nggak pernah diajak ngobrol. Maksudnya kami harusnya ya, jangan kita ya. Jangan kita dong. Kalau kita kan seluruh rakyat Indonesia. Ya, kami berarti mereka saja gitu ya. Betul. Kan? Kalau kami artinya lingkup mereka. Loh kami aja nggak pernah diajak ngobrol kok. Kita ini kalau ngomong semua gitu. Pak Edi pernah diajak ngobrol nggak? Pertanyaannya kan itu. Kan tidak. Ekonom pernah diajak ngobrol? Tidak Pak. Ahli-ahli gizi pernah diajak ngobrol? Tidak. Bahkan Dokter Santo Sotian itu marah-marah kan di dalam. Ahli gizi itu ya? Ahli gizi itu marah-marah. Ya. Itu marah-marah bukan marah-marah karena apa? Karena produk yang sampai ke siswa. Ya produk olahan semua itu. Itu produk olahan semua, bukan produk yang punya nilai gizi yang tinggi. Dan itu risiko. Risiko apa? Risiko bagi dan kesehatan itu tidak anak-anak. menghidupkan ekonomi kreatif juga karena Dan belinya dari pabrik-pabrik soalnya. Betul. Makanya kalau Pak Edi ingat ya, itu ketua atau kepala BGN yang sekarang ini itu kan cukup rutin tuh. Keliling ke SPPD, ke SPPG. Tanya kok produknya olahan semua dan seterusnya begitu ya. Jangan lupa BGN itu juga MOU loh dengan perusahaan besar. Untuk pengadaan barangnya. Untuk produk yang akan digunakan. Jadi kan inkonsisten antara kebijakan dengan lapangan. Sampai kemasan susunya kan udah langsung tulis itu. Untuk MBG. Yang isinya 30% susu, sisanya air sama gula. Karena produk olahan memang kebanyakan begitu kan, nggak susu murni. Betul. Jadi saya mau bilang bahwa program ini sebetulnya kalau misalnya diintervensi secara baik, dikelola dengan baik, dan penerima manfaatnya selected
sesuai dengan prioritas gitu ya, itu alokasi anggarannya nggak sebesar ini. Iya, artinya bertahap lah ya, sesuai kebutuhan dulu. Betul. Jangan dipaksakan besar, mungkin mereka jadinya kejarnya target kuantiti. Betul. Jumlah betul, SPPG dengan betul. penerimaan manfaat yang sekian 80 sekian juta itu. Lawang bunyi di RPJMN-nya aja Pak, bunyinya itu target tahunannya itu cuma 2 Pak. Kecuali tahun 2029. Pertama, berapa jumlah penerima manfaat. Keduanya adalah berapa dapur berdiri. Nanti tahun 2028, 2029 itu undang-undang gizi. Jadi gajinya belakangan. Gizinya belakangan, undang-undang regulasinya belakangan nih. Yang penting jalan terus. Itu problem. Nah, ini tentang target SPPG. Itu kan ternyata Bupati Cilacap mengatakan di Cilacap ada 300 unit SPPG, tapi 100-nya fiktif. Yang katanya titiknya di kuburan, ya, di hutan dan segala macam itu kira-kira sampai gitu gimana itu? Itu baru Cilacap loh, belum lagi se-Indonesia gimana itu? Iya, ini problem dari minimnya partisipasi publik. Saya membayangkan begini Pak, saya petani gitu ya. Kalau partisipasi publiknya baik, negara hadir, nanya ke petani, kalian butuh apa? Oh Pak, saya ini butuh pompa. Kenapa? Karena sawah saya lebih tinggi daripada aliran air. Kalau nggak ada partisipasi publik, kalau petani tidak pernah ditanya, yang datang apa? Yang datang traktor, yang datang pupuk. Bukan dalam arti tidak butuh pupuk, percuma pupuk banyak kalau air nggak ada. Nah, hal yang sama dalam konteks program makan bergizi gratis. Warga penerima manfaat tuh nggak pernah ditanya, baiknya titiknya di mana ya? Baiknya tempatnya di mana ya? Nah, yang terjadi di Cilacap, jangan-jangan di tempat lain juga terjadi. Ya, pasti kemungkinan besar ada. Kan terbukti ada praktik SPPG fiktif. Karena pola seperti itu tentunya kan ada oknum yang melakukan. Betul. Tidak hanya di satu titik, dia kan cari tempat lainnya pasti begitu juga dia lakukan. Kedua, yang keduanya adalah basisnya adalah SK. Bukan kontrak. Agak berbeda nih Pak Edi, kalau misalnya Pak Edi punya perusahaan, ikut pengadaan di Kementerian Pendidikan katanya untuk pengadaan buku, Pak Edi akan ikut skema tendernya. Lewat skema e-katalog kah, lewat skema LPSE. Ujungnya nanti keluar kontrak. Nah oke, Pak Edi nanti bikin pengadaan buku, 1000 buku distribusi ya. Gitu. Ini enggak Pak. Yang keluar adalah SK. SK dapat, keluar barang jadi, SPPG berdiri, siap operasional, mereka dibuatkan virtual account. Satu virtual account itu dikontrol oleh satu kepala SPPG, keduanya accounting. Nah, kalau kedua orang ini main dengan pemilik yayasan, siapa yang kontrol? Tidak ada yang kontrol, Pak. Lemah kontrolnya. Sangat lemah. Jadi fungsi pengawasannya, makanya kami sangat keras bilang, stop dulu programnya. Moratorium dulu programnya. Bukan moratorium untuk bikin dapur baru. Percuma. Saya menganalogikan sebuah kendaraan, Pak Edi. 3 orang pimpinan BGN ini anggap kok sopir. Kalau mobilnya mogok karena sopirnya sakit, sopir sakit, mobil mogok. Harusnya mobil masuk bengkel dong. Dibenerin dulu nih. Sampai siap, mesinnya bagus, baut nggak ada yang kendor, olinya oke, baru jalan. Hal yang sama dengan Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional secara kelembagaan sampai dengan implementasi, ini kacau semua. Loophole-nya sangat besar. Maka diperbaiki dulu tata kelolanya. Kalau semuanya sudah siap, panduan konflik kepentingannya disiapin. Pengadaan barang dan jasanya disiapin. Whistleblowing sistemnya disiapin. Pengelolaan pengaduannya disiapkan. Kemudian partisipasi publiknya disiapkan. Ya, untuk pengawasannya. Untuk pengawasan. Akuntabilitas publiknya disiapkan. Dari mulai BGN sampai dengan di dapur-dapur SPPG begitu ya. Kalau semuanya sudah siap, silakan jalan. Termasuk juga penerima manfaat. Penerima manfaat kita besar sekali, Pak. Seluruh data pokok pendidikan. 89, sekian juta orang. Nah, masalah penerima manfaat. Masalah penerima manfaat ini juga nggak semua merasakan manfaat. Contohnya siswa-siswi yang ada di kota-kota besar, bahkan mereka melihat ini makanan mereka di rumah jauh lebih enak daripada yang disediakan. Betul. Sehingga mubazir nggak dimakan.
Belum lagi yang banyak yang keracunan tadi itu karena makanannya udah basi segala macam. Ini juga sebenarnya tindakan dari BGN ataupun pihak aparat penegak hukum kan nggak kelihatan nih. Bagaimana mau mengandalkan aparat penegak hukum, Pak Edi? Karena mereka yang Kalau punya ya. polisinya sendiri juga main dapur. Iya, Kan itu problemnya, Pak. Ya kita tahu lah ya, polisi itu kan aparat penegak hukum. Harusnya dia mengawasi apa namanya program. Tapi bagaimana mungkin seorang aparat penegak hukum tapi kemudian punya dapur? Gimana dia tindak gitu ya? Makanya tadi saya bilang, Pak, konflik of interest-nya sangat tinggi. Apalagi yang punya dapur itu yayasan yang punya petingginya. Betul. Kan pemiliknya petingginya semua banyak kan? Betul. Ditambah lagi yayasan-yayasan yang banyak mengelola dapur ini hampir sebahagian besar terafiliasi dengan kelompok pemenangan 2024 kemarin. Belum lagi partai-partai yang lain, partai-partai pendukung itu juga punya dapur. Relawan punya dapur. Jadi bagaimana ini barang akan bermanfaat secara benar selagi proses pengelolaannya masih seperti ini. Nah, masalahnya gimana menghentikan padahal mereka udah investasi ini. Kan juga pasti banyak pihak yang tidak mau itu berhenti. Kok saya merasa program ini memang didesain sedemikian rupa untuk mencari untung, bukan dalam kacamata pelayanan publik. Konsep pelayanan publik itu nggak boleh dapat untung. Nah, kalau pengusaha investor kan pikirannya pasti komersial, untung kan. Artinya apa? Salah dari dalam perencanaan, Pak Edi. Nah, kepala bagian yang baru, Ibu Nanik, saya kemarin dengar di medsos, katanya kalau yang punya SPPG harus orientasinya sosial katanya. Jadi mana ada investor yang mau sosial ya? Jarang. Yayasan iya ada tapi kayaknya jarang nah. deh. Nah, dapur diserahkan oleh investor. Investor bikin dapur. Dalam kepala investor, gimana caranya saya harus dapat untung? Iya. 5.000 udah diambil nih. Satu buat operasional, yang satu buat insentif. Wah, kayaknya kurang nih. Saya ambil lah dari bahan baku. Ya. Nah, itu yang terjadi di Padahal beberapa. kepala bagian bilang at cost nih, padahal berapa. Cuman kan bilnya gimana? Fakturnya kan bisa di markup juga kan? Betul, dan itu yang terjadi di beberapa media sosial, Pak. Kalau nggak salah di Banten tuh. Ya kan? Sempat beredar kan di media sosial itu kan? Ya, yang bahan diminta di markup ya, ditambahin nilainya. Bisa nggak bondnya ditambah jadi sekian? Yang kasihan, Pak. Teman di Gunung di Gunung Kidul. Mereka sudah diminta untuk beli roti burger. Harga satuannya 1.200. Diminta, boleh nggak dinaikin ke 1.500? Oh, saya nggak mau ah. Saya takut dosa dan seterusnya. Ya udah deh, kalau gitu kontraknya batal. Yang kasihan siapa? Pelaku UMKM. Padahal dia udah belanja banget. Iya, udah kontrak kan udah siapin. Akhirnya dibatalkan sepihak sama kepala SPPG, entah kepala SPPG, entah kepala yayasan ya, saya nggak tahu gitu. Tapi yang terjadi demikian. Dan dampaknya siapa? Ya kita sebagai. Karena yayasan ini kan banyak bentuknya. Ada yang memang yayasan yang sifatnya sosial, tetapi SPPG ini kan banyak kan yayasan yang dibuat memang untuk mengambil SPPG saja. Karena perburuan rente itu tadi. Bukan untuk kegiatan sosial. Betul. Nah itu dampaknya, makanya tadi saya bilang, ini sudah desainnya memang gagal sejak dalam perencanaan. Maka harus ada radikalisasi desain. Desainnya harus diubah total. Bukan hanya menghentikan dapur baru, hentikan pola distribusi pakai dapur-dapur SPPG. Pertanyaan jadi begini, wah investor rugi. Menurut saya sih investor nggak rugi lah. Investor nggak rugi. Tanah bisa dibilang tanahnya dia. Bangunan sewa juga banyak. Iya. Nggak harus bangun baru juga. Mereka juga nggak beli ompreng kok. Operasional dari BGN. Nggak rugi sebetulnya. Makanya ketika kawan-kawan MBG Watch ini meminta untuk program dihentikan, yang marah-marah kan bukan orang tua murid atau siswa. Bukan yang penerima manfaat MBG ya. Tapi yang marah-marah adalah mereka yang punya dapur. Jadi semakin kelihatan nih penerima manfaatnya nih. Siapa ini? Yang mendapatkan manfaat bukan siapa ini? Ya pengelola dapur yang marah-marah. Penerima manfaat sesungguhnya adalah pengelola dapur. Kalau saya misalnya Pedi, saya punya yayasan. SK saya sudah keluar nih. Yayasan saya udah keluar. Tapi kapasitas fiskal saya hanya sanggup bikin 4 dapur.
Kalau 6 saya jual gimana Pak? Ada 2 yang ketahuan nggak? Nggak tahu, tapi kan pasti yang banyak yang minat nih. Berani beli, soalnya kan udah pasti bisnisnya kan. BGN tahu nggak? Nggak tahu Pak. Makanya itu yang apa namanya yang kena kasus kan. Jual beli titik. Itu modusnya begitu model. Belum lagi nanti keluarga saya ngajuin yayasan bikin. Makanya selama program program makan bergizi gratis banyak betul bermunculan yayasan-yayasan baru. Saya punya yayasan juga teman di kegiatan sosial. Pernah Ditawarin nggak Pak? Ditawarin juga, tapi tapi saya nggak mau, saya tolak. Kenapa? Saya punya point of view itu, saya udah menolak model SPPG yang kapasitas besar. Saya pinginnya itu ke kantin sekolah supaya hidup ekonomi kerakyatan. Kalau saya ambil itu berarti saya nelan duda sendiri dong. Makanya saya tolak, saya bilang saya enggak lah. Iya, buat saya di program ini itu risikonya besar sekali. Sangat besar, dari aspek korupsinya sangat besar dan terbukti kan. Dan kalau misalnya Kejaksaan Agung mau mendalami lebih dalam, mau ngundang kelompok masyarakat sipil gitu ya, nyari informasi, itu udah pasti banyak betul. Dan harus dibuka nih sebetulnya siapa penerima manfaat sesungguhnya. Coba deh, kalau misalnya dipersempit penerima manfaat, alokasinya nggak nyampe 268 triliun kok. Kecil. Yang tadi yang jelas saja beli motor ada 1 triliun lebih, katanya juga untuk CCTV dan fingerprint ratusan juta. 300 miliar nggak salah ya. 300 miliar total 5.000 titik. Iya, ratusan miliar. 300 miliar untuk yang CCTV dan untuk absensi itu. Semir sepatu. Belum lagi tablet 500 miliar kan. 500 miliar, waduh itu luar biasa. Sepatu Pak. Sepatu, kaos kaki. Kaos kaki. Kemudian sewa cloud. Ya, untuk nyimpen data itu. Untuk nyimpen data. Lah, website mereka aja begitu Pak. Kok sewa cloud mahal banget. Makanya tadi saya bilang, anggaran untuk pengadaan non esensial itu jauh lebih banyak daripada untuk program makan bergizi gratis. Yang herannya itu kan harusnya kayak mau itu motor, mau itu CCTV, mau itu misalnya tablet, kan harusnya tanggung jawab SPPG masing-masing. Ngapain pemerintah atau BGN yang membiayai itu kan nggak logis harusnya. SPPG udah dapat untung kan, bisnis kan. Ya itu tadi Pak, karena gagal di dalam perencanaannya. Sebenarnya tujuan utama program ini apa sih sebetulnya? Kan kalau cerita dari awal, program ini kan tujuannya untuk mengintervensi anak-anak yang punya masalah gizi dan stunting kan. Tapi sebenarnya stunting itu ya, kan harusnya bisa diintervensi pada saat mulai kehamilan sampai umur balita. 1000 hari pertama. Sejak hamil. Betul. Nah kalau ini anak sekolah SD kan udah umurnya berapa coba? Betul. SD, SMP, SMA udah umur berapa? Betul. Makanya anggarannya gede banget. Maka ini saya mau balik ke soal regulasinya ya Pak. Saya membayangkan ya Pak Edi. Di 2025 itu harusnya Badan Gizi Nasional itu program awalnya adalah menyiapkan regulasi, menyiapkan tata kelolanya, mendesain programnya, memastikan penerima manfaatnya, bikin baseline-nya. 2026 piloting. Ambil titik-titik terluar dulu sampai dengan titik-titik yang ada di kota-kota besar. Pengen ngelihat polanya. Apakah ekonomi kerakyatannya jalan? Apakah petani kemudian menerima manfaat gitu ya? Apakah peternak juga menerima manfaat? Apakah warung-warung sekitar juga menerima manfaat gitu ya? 2027 diuji coba setahun selama 2026. 2027 sampai dengan 2028 atau 2029 baru masif. Saya membayangkan begitu, tapi kan faktanya enggak, Pak. Kita di 2025, koreksi kalau saya salah, 68 triliun Pak spendingnya. Nggak jadi apa-apa. Sementara di tahun yang sama, itu para guru honorer, itu kerja mati-matian. Ya, yang gajinya 250 sampai 300, itu ngambilnya juga 3 bulan sekali. Bayangkan. Sedih banget Pak, dengar cerita itu sedih sekali Pak. Terus pegawai SPPG diangkat jadi ASN. Yang guru honorer nggak jadikan ASN ya. Mungkin Pak Edi pernah dengar berita ya, yang di peristiwa anak-anak
itu hanya karena Oh iya, di NTT itu. di NTT hanya Nggak karena bisa beli alat tulis. tulisnya. Kita dengar yang di kota besar ya, Hmm. kita dengar beritanya aja pedih banget. Betul. Sementara alokasi anggaran Hmm. 71 triliun itu dibuang begitu saja. Iya. Saya menganalogikan dibuang ini ya benar-benar dibuang kan. Karena nggak ada penerima manfaat yang benar-benar menerima manfaat. Penerima manfaat siswa itu pada akhirnya kan kalau nggak dimakan kebuang kan. Ya banyak yang Jadi kebuang food memang. waste kan. Food waste. Kan dulu Badan Pangan Nasional ya, Bappenas Badan Pangan Nasional menghitung itu. Saya pernah podcast itu. Salah satu dari direkturnya atau apa, dia bilang yang food waste itu setahun sekian ditambah sama MBG gini mungkin berlipat-lipat kali. Oh iya, BGN itu kan awalnya fungsi Bappenas, Pak. Salah satu kedeputiannya itu bukan dicopot. Dipindahin. Secara fungsi itu ditarik menjadi badan baru. Namanya BGN. Dulu Bappenas punya program namanya program Genius. Sama pendistribusian makanan juga. Tapi skemanya bukan skema dapur. Tapi belanja via e-katalog. Saya membayangkan Pak Edi, kalau nggak ada dapur-dapur. Gitu ya. Nggak ada dapur-dapur. Kemudian Badan Gizi Nasional itu belanja pangan itu via e-katalog. E-katalog apa? E-katalog lokal. Kalau didesentralisasi, dikelola sama APBD, dikelola sama pemerintah daerah maksud saya. Itu kalau dibelanjakan di e-katalog lokal, UMKM hidup. Ya cuma masalahnya gini Pak Agus, kalau e-katalog lagi nanti sudah permainan lagi di oknum sana mengikat yang bisa masuk si A, si B, si C aja. Tapi setidaknya kalau pakai data pengadaan yang sudah didesain sedemikian rupa, kita masyarakat sipil bisa melihat Pak. Pak Edi mungkin masih ingat atau setidaknya pernah dengar cerita ada pengadaan untuk program makanan tambahan di Depok tahun 2023 atau 2024 kalau tidak salah, itu sempat viral tuh. Bubur sun, kemudian risol, susu ultra dan seterusnya. Masa sih harganya 23.000? Nah, saya mau bilang informasi ini cukup penting. Kalau informasinya dibuka itu penting bagi kita untuk bisa memotret itu. Kita bisa kritik keras. Tapi dalam konteks hari ini kita nggak dapat informasi apapun, Pak. Kami Pak Edi sepanjang 2025 kita bersurat ke BDGN itu 5 kali. Minta informasi, ngundang mereka jadi penanggap, minta informasi kembali, kemudian mengundang mereka menjadi penanggap, sampai dengan peluncuran kajian, itu mereka nggak merespon sama sekali. Nggak memberikan informasi ya? Tidak memberikan informasi sama sekali. Ya. Jadi ini udah nggak ketolong, Pak. Ya. Kalau saya membahasakan ini udah nggak ketolong, program ini udah nggak ketolong. Satu-satunya cara adalah untuk menyelamatkan APBN, hentikan. Redesign, audit, redesign. Cari titik lemahnya di mana, tentukan penerima manfaat yang benar-benar menerima manfaat, desil 1 sampai dengan desil 4K, 5K, silakan saja begitu. Tempatkan di pulau-pulau terluar, Ya, spesifik 3T target, dulu, kan? spesifik targetnya, hemat APBN kita Pak. Hari ini Pak, daerah berhenti pembangunan Pak. Iya, TKD-nya kan habis semua ketarik TKD 30% kan ketarik sekian. semua. Habis pembangunan, nggak ada Kepotong. pembangunan Pak. Kasihan teman-teman di daerah. Hanya cukup bayar gaji ASN operasional saja. Betul. Mau pembangunan mau apa nggak ada semua dana lagi. Bahkan beberapa kepala daerah itu sudah siap memberhentikan pegawai tidak tetap. Karena udah nggak sanggup lagi mereka ngasih. Mereka udah nggak punya uang sama sekali. Habis anggaran. Demikian Pak Edi kira-kira. Ya, ya menurut kira-kira gini Pak Agus Sartono sebagai peneliti di TII ya dan juga MBG Watch ini kira-kira saran yang tadi di luar tadi, bagaimana supaya benar-benar MBG ini bisa berjalan dengan baik selain selama moratorium tadi apalagi yang harus dilakukan? Pertama, BGN itu jangan kayak apa ya? Jadi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional itu tidak dilakukan secara sistemik. Baru kecil-kecil. Kita mau Badan Gizi Nasional itu melakukan pembenahan secara total. Bukan hanya moratorium dapur baru, bukan. Tapi dan juga bukan berhenti atau moratorium hanya untuk selama libur sekolah, enggak. Mereka desain ulang. Jangan sentralisasi, tapi desentralisasi.
Tempatkan dapur-dapur di sekolah. Hidupkan pelaku UMKM. Libatkan mereka mulai dari penyusunan perencanaan sampai dengan evaluasi program. Libatkan mereka. Libatkan kami orang tua murid gitu ya untuk ikut serta dalam menyusun menu. Libatkan kami orang tua murid untuk ikut serta melakukan pengawasan. Libatkan kami orang tua murid untuk ikut serta memasak bersama ibu-ibu kantin di sekolah. Tentu jauh lebih hemat, Pak. Libatkan kami juga untuk menyusun anggarannya. Kalau misalnya di sekolah itu kepala sekolah dan kita orang tua murid tahu kok siapa yang layak menerima manfaat, siapa yang tidak. Dan juga harusnya kalau mereka diberikan kepada kantin, kan mereka memang sudah pernah masak untuk menjalankan makanan buat dibeli oleh anak-anak sekolah. Tentunya nggak perlu lagi investasi yang sampai miliaran untuk setiap satu dapur. Betul. Karena kan skalanya kecil. Satu sekolah mungkin muridnya cuma 100, 200. Betul. Ya mereka udah bisa atasin kan, nggak perlu investasi sebesar yang miliaran tadi. Dari 100 sampai dengan 100 sampai dengan 200 siswa kan tidak semua penerima manfaat, Pak. Jangan-jangan memang ada yang lebih benar-benar menerima manfaat. Saya pernah ngobrol, Pak Edi, di salah satu sekolah. Saya nggak perlu sebut sekolahnya. Yang pasti di Jakarta Timur. Kepala sekolah itu sampaikan begini, Mas, sekolah kami tepat, Mas. Oh, kenapa, Bu? Karena orang tua murid di sekolah kami itu ojol, kemudian pemulung dan seterusnya. Ekonomi lemah, kelompok-kelompok rentan. Tapi saya ngobrol juga dengan wakil kepala sekolah di daerah Bojonggede. Mas, di sekolah kami nggak cocok, Mas. Loh, kenapa, Pak? Pak Agus kesini tadi pakai motor kan? Iya, saya tahu motornya Pak Agus. Tahu tahun berapa motornya Pak Agus. Gitu. Tapi orang tua murid datang ke sini motor dan mobil. Yang motornya pun harganya di atas 38. Beliau sendiri menyampaikan tempat kami nggak tepat. Tapi kami nggak kuasa untuk menolak. Ketika itu, ini konteksnya tahun 2025 ya, Pak. Konteksnya tahun 2020. Tapi kami nggak kuasa menolak. Pada akhirnya apa? Cuma jadi sampah. Ya nggak dimakan, dibuang-buang aja. Cuma dibuang. Nah itu belum lagi ya kan katanya akibat dengan program MBG ini membuat guru jadi sibuk. Kenapa? Datang harus dihitung-hitung lagi ampernya berapa. Nanti distribusi kepada murid-murid. Habis itu dikumpulkan lagi, menghitung lagi selama itu, membersihkan lagi, nyusun lagi. Ini guru ini jadinya petugas MBG. Sibuk ngurusin nggak sibuk, nggak bisa MBG, lagi ngurusin nggak mengajar. fokus di pelajaran. Habis waktunya. Dan itu juga menyita waktu sekolah sebenarnya. Betul. Teman-teman JPPI itu mencatat dari total jam mengajar guru itu 1,5 jam hilang, Pak. Buat untuk ngurus begini. MBG. Untuk ngurus MBG. Guru itu kalau ngajar kan dihitung kompensasi, Pak. Iya. Apalagi kalau ASN ya. Saya misalnya saya guru begitu, saya kehilangan 1 jam. Itu rugi dalam tanda kutip. Berdampak ke penghasilan. Ya, itu dari segi waktu dan uang tadi. Tapi yang paling rugi itu murid, kenapa? Murid. Nggak bisa lagi gurunya untuk mengajar, nggak fokus lagi. Betul. Nah sementara ini guru yang ngurusin MBG dapat insentif 100.000. Bukan itu problem utamanya. Ya, tapi pendidikannya jadi hilang ke anak. Kalau mau kita investasi, ini kan cerita Presiden Prabowo ini kan investasi sosial sebetulnya, Pak. 2045 itu anak-anak kita itu udah Indonesia Emas dan siap nih menghadapi situasi dan seterusnya. Tapi jam pelajaran mereka berkurang, 1,5 jam untuk ngurusin makan bergizi kualitas gratis. Pendidikannya juga jauh menurun. Kualitas pendidikan turun drastis. Skor PISA kita berapa, Pak? Anjlok. Jauh. Ya belum lagi yang kita tahu anak SMA aja itu nggak bisa. Betul. Hitungan simpel aja nggak bisa. Baca juga nggak bisa. Betul. Kacau sekali. Harusnya diintervensi bukan soal makanannya, tapi kualitas pendidikannya. Ya, yang gimana menghadapi Indonesia Emas 2045? Yang lebih miris lagi, anggaran MBG itu diambil dari anggaran fungsi pendidikan. Saya bisa membayangkan ya Pak Edi, dapur ini kan nilai dapurnya itu kan 1,8 miliar, Pak. Satu dapur. Rata-rata ya? Rata-rata ya. Bisa dibayangkan, Pak. Kalau 1,8 miliar ini untuk renovasi sekolah-sekolah kita yang rusak. Pak Edi
tentu ingatlah peristiwa akhir tahun lalu. Sedih hati kita, Pak. Di Aceh, Pak. Di Sumatera, Pak. Yang bencana. Bencana segitu dahsyat. Apa yang dijawab sama Presiden Prabowo? MBG akan turun ke lokasi bencana. Bukan itu problem yang kita jawab. Dan per hari ini kita ambil gambar ini, Pak. Masih banyak orang korban itu yang masih tinggal di rumah-rumah sementara. Artinya sudah 6 bulan proses penanganan darurat bencana itu belum selesai. Jembatan masih putus, Pak. Siswa kita itu harus nyebrang, harus basah-basahan untuk bisa ke titik A ke titik B. Logistik mereka masih terbatas. Akses jalan mereka masih terbatas. Saya nggak tahu gimana logika berpikir presiden belum kita. Lagi guru yang mesti jalan kaki puluhan kilometer buat ngajar ya. Kenapa nggak dikasih motornya ya itu ya? Ya meskipun kemarin sudah disampaikan sih, DPR kan setuju tuh kalau motor listrik digunakan. Mau digunakan yang sitaan sekarang mau dipakai untuk guru. Mau digunakan untuk guru-guru honorer. Ya oke, itu oke, tapi jangan cuma di situ dong, tapi baca juga problem sesungguhnya itu bukan di situ. Apakah di daerah pedalaman listriknya cukup untuk ngecas ya? Ngecas. Yeah. Jadi sistemik, Pak. Problemnya udah problem sistemik. Makanya tadi saya bilang, ini udah nggak ketolong, Pak. Harus benar-benar perencanaannya tuh harus dibuat benar-benar sedemikian rupa matang. Maka nggak bisa berhenti selama libur sekolah, Pak. Nggak cukup, Pak. Libur sekolah MBG-nya berhenti. Nggak cukup. Saya pernah tanya Kepala BGN waktu itu, Pak Dadan Indayana, di podcast saya. Saya bilang anggaran pada saat itu kan 335 triliun per tahun, 2026 ya. Sepertiganya itu kan berarti 15.000 dari 5.000-nya kepakai operasional sama insentif. Ya. Berarti sepertiga. Sepertiga dari 335 triliun itu adalah 111,6 triliun habis hilang aja buat insentif sama operasional. Untuk apa? Kenapa nggak dipakai saja 111,6 triliun buat pendidikan, kesehatan? Wah, itu udah luar biasa 1 tahun itu. Tadi, Pak. Dari 111 berapa tadi triliun ya? 111,6 triliun. Kalau ini misalnya didistribusikan ke sekolah untuk pengadaan alat peraga, untuk renovasi sekolah, untuk bikin laboratorium, kasih guru-guru ini sertifikat, kasih guru-guru ini guru-guru honorer pendidikan, kualitas pendidikan kita jauh lebih bagus. Iya, betul. Ketimbang jadi puswet sampah makanan, ketimbang jadi kotoran. Ini terjadi. Makanya memang program ini memang didesain sedemikian rupa untuk perburuan rente. Dari mulai bangun dapur sampai dengan rantai pasoknya. Jadi ini bukan program, Pak. Ini proyek. Proyek bagi-bagi uang maksudnya. Persis. Ini proyek, Pak, bukan program. Karena kalau program itu ada desain yang matang. Ada proses perencanaan yang matang. Ada proses pelibatan publik. Ya, kita pasti sering mendengar lah setiap tahun itu ada istilah musrembang kan. Musyawarah perencanaan pembangunan. Itu kan dari mulai RT RW, Pak. Pertanyaan jadi begini, BGN kapan musrembangnya? Tidak ada sama sekali. Ya. Nah, menariknya program makan bergizi gratis ini kan mulai piloting di sebelum Prabowo dilantik. Ya. Dan, gitu ya. Dan Pak Dadan dia lantik waktu zamannya Presiden Jokowi. Betul. Menariknya adalah ini piloting ini pakai uang pribadi. Dalam kacamata kebijakan publik itu tidak boleh. Kenapa? Ujungnya adalah konflik kepentingan. Kan saya sudah ngeluarin modal untuk piloting, maka saya harus dapat yayasan saya harus mengelola dapur. Makanya di awal-awal itu ada yayasan yang mengelola lebih dari 10 dapur. Itu yang terjadi di Sulawesi Selatan. Meskipun sekarang sudah dibatasi maksimal 10, tapi kan kalau misalnya saya bikin yayasan lain, emang BGN bisa melakukan verifikasi? Tidak. Karena waktu itu saya pernah tanya Pak Dadan juga, saya bilang kenapa itu bisa 41 oleh satu orang ya, meskipun dibagi beberapa yayasan, padahal aturannya
untuk satu yayasan boleh 10 dan juga tidak dalam hitungan area berapa Ya. kota itu kan ada dihitung batasannya. Nah, beliau waktu itu jawab, nggak ada orang yang mau, jadi kita mau capai target, jadi di siapa aja katanya ya silakan investasi katanya. Nah, Jadi itu pertanyaan pentingnya, Pak. Hmm. Yang dicapai adalah target Target quantity kembalinya. quantity, bukan kualitasnya. Karena RPJM-nya bunyinya begitu, RPJMN-nya bunyinya begitu. Jumlah penerima manfaat dan jumlah dapur berdiri setiap tahun. Bukan intervensi gizi. Dalam kepala saya waktu itu di RPJMN-nya gitu ya. Tahun 2025 gitu ya. Ada sekian siswa yang atau ada sekian anak yang setelah diintervensi gizi kualitas gizinya membaik. Misalnya begitu. Nggak ada penelitian itu. Ternyata enggak. Bahkan sampai hari ini pun itu baseline-nya enggak ada, Pak. Yang Data itu malah nggak nggak ada penelitian berapa siswa yang keracunan, yang ada nggak meninggal, yang sakit gimana. Itu kan ujung-ujungnya nggak ada laporannya nih. Saya mau balik ke ini menarik yang dimention Pak Edi. Yang korban keracunan itu sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada pemulihannya. Di Perpres 115 itu ada. Dan korban keracunan itu yang menangani siapa Pak Edi? Pemerintah daerah, Pak. Oh, bebannya malah ke pemerintah daerah. Beban di pemerintah daerah. Iya, kalau pemerintah daerahnya kaya raya berkurang, tambah beban lagi ya. Iya, kalau pemerintah daerahnya kaya raya kayak DKI Jakarta. Kalau di pelosok, gimana itu? Gimana? Gak ada itu? dananya kan? Uangnya mereka udah nggak ada. Iya tadi Pak, udah nggak ketolong Pak. Satu-satunya cara adalah stop. Nah, ini tentang stop ini kan Pak Agus Sarono pernah nih menyegel kantor BPN setelah kejadian Pak Dadan ditangkap. Ini kira-kira hasil nyegelnya seperti apa nih? Iya, waktu Dan itu tujuannya apa waktu itu? Kami itu ini kan bentuk ini Pak Edi, bentuk kekecewaan kita terhadap negara. Dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional. Suara keras kami itu benar-benar tidak pernah didengar gitu ya. Maka, nah di sisi lain, setiap hari kita harus bayar pajak lewat belanja, gaji bulanan juga selalu dipotong pajak. Kami rutin betul bayar pajak. Dan patuh kita terhadap negara untuk bayar pajak. Pajak kendaraan dan seterusnya. Ketika kita bersuara lewat kajian ilmiah gitu ya, kok nampaknya nggak didengar. Kami ngumpul sama teman-teman. Tanggal segini kita datang yuk ke BGN, kita segel kantornya. Kita segel kantornya. Bentuk simbolik kalau kita benar-benar marah. Hentikan dulu programnya. Perbaiki tata kelolanya. Perbaiki akuntabilitasnya. Audit programnya. Koreksi kalau saya salah. Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi BPK itu sudah melakukan audit terhadap BGN. Koreksi kalau saya salah. Tapi sependek ingatan saya mencoba untuk mencari informasi apakah sudah ada audit Badan Gizi Nasional, itu kami belum menemukan. Sampai yang diaudit di SPPG. Itu kami tidak menemukan sama sekali informasi. Makanya segel. Berhenti. Perbaiki tata kelolanya semuanya. Audit programnya. Tapi sepertinya demonya Pak Agus dan kawan-kawan menyegel ini kayaknya respon dari BGN juga nggak gubris kayaknya sepertinya. Iya, makanya kami akan tantang BGN sampai dengan 30 hari. Artinya tanggal 9 Juli kami akan turun lagi. Oh gitu. Untuk minta BGN pertanggungjawaban BGN apa yang sudah mereka lakukan. Ya, sampai hari ini kan yang berhenti itu kan baru berhenti dapur dan berhenti karena liburan sekolah. Ketika anak-anak udah mulai masuk lagi, dapur juga program jalan lagi. Tambahnya dapur yang berhenti. Kalau yang dapur ada kan tetap jalan. Tetap jalan, betul. Artinya apa? Artinya mereka nggak mau kehilangan muka dalam tanda kutip kepada mereka-mereka yang selama ini sudah mengelola dapur. Tapi tindakan dari wakil kepala BPN baru yang Ibu Agustina Arumsari kan beliau mengatakan sekarang sistemnya bukan sudah 6 juta per hari, sudah harus diverifikasi lagi, terus dievaluasi kembali. Kalau yang 500 porsi kan nggak mungkin dong dikasih 6 juta. Nanti kan bukannya ada perbaikan seperti ini. Pak Edi percaya dengan beliau? Kalau saya nggak percaya. Kenapa? Kan belum ada terlihat buktinya. Bisa saja benar. Beliau juga sebagai
sebagai komisaris Di Patra Niaga. Patra Niaga. Jadi saya mau bilang, Presiden Prabowo ini nampaknya menormalisasi yang namanya konflik kepentingan. Dalam kacamata transparansi internasional, konflik kepentingan adalah pintu masuk untuk terjadinya praktik korupsi. Kajian global mengharamkan itu. BGN tidak punya panduan pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat nih dengan waktu berjalan, kita lihat ada nggak dengan kepala BGN dan wakil yang baru ini koreksinya dan perbaikannya seperti apa nanti? Apakah Pak Edi cukup yakin ini akan dilakukan selagi mereka rapat secara tertutup dengan Komisi 9? Kita sih yakin nggak yakin, pokoknya hasil yang kita lihat nanti. Kita tunggu hasil. Ya kita lihat nanti. Tapi kalau bagi kami, selagi partisipasi publiknya masih tertutup, selagi akuntabilitas publiknya masih tertutup, selagi informasinya masih tertutup, kami tidak terlalu yakin program ini akan lebih akuntabel dari tahun sebelumnya. Ya, nanti kita tunggu saja waktunya. Ya, mungkin Pak Agus udah ada tambahan lagi atau cukup seperti ini? Mungkin informasi apa lagi tambahan yang penting disampaikan barangkali? Ya, sebagai penutup, kami berharap Presiden membuka diri, gitu ya, menerima masukan publik. Ya. Jangan, selama ini kan beliau sampaikan kritik kami setajam-tajamnya, tapi ketika beliau berpidato, Presiden justru malah ngenyek masyarakat yang melakukan kritik. Terkesan anti kritik. Jadi saya mau bilang, Pak Presiden, terbukalah untuk menerima kritik. Sampaikan sejujur-jujurnya kalau program Anda ini gagal total setidaknya 15 bulan bekerja. Atau 17 atau 18 bulan bekerja. Gagal total. Hentikan dulu programmu. Perbaiki tata kelolanya. Perkuat regulasinya. Perbaiki tata kelolanya. Nah, masalah menghentikan ini kan banyak demo ini. Ada yang demo minta MBG diberhentikan, tapi ada demo juga yang meminta MBG tetap harus berjalan. Nah, kita callback ke Pak Edi, ke setengah pembicaraan kita tadi. Ternyata program makan bergizi gratis, penerima manfaatnya itu bukan siswa, tapi para pemilik yayasan. Ya, bukannya yang demo minta MBG diteruskan ini juga banyak dari orang tua siswa, meskipun dalam tanda kutip kan pernah ditanya. Itu dimobilisasi Pak Edi. Ada yang bayar Pak Edi. Begitu. Jadi bukan demo organik yang seperti yang kami lakukan. Kami demo organik tanggal 10 Juni kemarin. Kami nggak ada satupun yang dibayar. Kami datang atas nama kesadaran. Kami sayang sama negeri ini. Karena kami juga bayar pajak. Makanya di dalam demo itu yang kami lakukan pada 10 Juni waktu itu, kami minta para peserta aksi untuk membawa struk belanja mereka. Karena di dalamnya ada pajak, ada PPN. Ya. Restoran ada PPN, ada servis tas. Restoran, kemudian di swalayan, dan seterusnya. Kita tempel di dalam kertas plano dan kita pajang di dalam aksi kami. Kami sampaikan bahwa pajak yang kita bayarkan ini untuk membiayai mereka di BGN. Kurang lebih itu pesannya Pak Edi. Kami minta Presiden mawas diri. Kalau Presiden ini berani untuk menghentikan dan menyatakan bahwa oke, program ini gagal, saya rasa Presiden jauh lebih gentleman. Ya. Jadi, bukan omon-omon. Ya, semoga Bapak Presiden Prabowo bila berkenan memang kalau sampai melihat podcast kita ini bisa menerima apa saran dari Pak Agus Sarwono selaku peneliti Transparansi Internasional Indonesia yang juga adalah anggota koalisi MBG Watch. Ya, terima kasih Pak Agus atas waktu dan banyak masukannya ini. Semoga bermanfaat buat pemerintah dan juga buat masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Agus Sarwono, peneliti Transparansi Internasional Indonesia yang juga adalah anggota koalisi MBG Watch. Semoga saran dan masukan beliau bisa didengar oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga BGN
selaku penyelenggara MBG agar bisa terjadi perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Nantikan obrolan berikutnya tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di EdSerOn, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.